Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini cukup panas. Ini lagi di apa ya? Di bawah pohon rindang. Lagi parkir dalam mobil. Saya sempatkan bikin vlog untuk orang yang pemula dalam dunia FPV, first person view ya, FPV, atau ada yang nyebutnya front pilot view ya, seperti itu. Ini video saya tujukan kepada pemula yang mau terjun ke dunia FPV agar ya, supaya dompetnya nggak jebol, karena FPV itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Ini untuk pemula ya, tapi kalau yang sudah bisa ya sangat mudah, tapi ini adalah khusus untuk pemula. Ketika kalian lihat video drone yang meliuk-liuk kemudian masuk-masuk ke sela-sela, celah-celah gitu ya, masuk atau belusuan, itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Maka dari itu pemula wajib tahu apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika terjun di dunia FPV. Oke, langsung saya bahas. Yang pertama adalah kalian wajib harus beli remote dulu. Nah, seperti ini contohnya. Oke, ini remote dari Jumper. Dia Jumper T-Pro JP 4-in-1. Jadi ini bisa untuk semua receiver, baik receiver yang murah-murah itu XM Plus, kemudian bayang, kemudian receiver banyak lah ini remote ini. Ini sekitar budget itu kalau yang internal ELRS itu sekitaran 1,1 jutaan. Nah, tapi saya ini pilih yang JP 4-in-1 pakai modul eksternal ELRS. Ini modul eksternalnya dari Happy Model Slim Pro. Ini bisa sampai 1 watt. Kenapa saya pilih yang pakai modul eksternal? Tujuan saya adalah ketika remote ini rusak itu biasanya kan bisa dari modulnya atau dari remote-nya itu sendiri itu terpisah. Jadi bentar ini agak sulit lepasnya. Oke, jadi tujuannya supaya kalau yang internal ELRS nya rusak, sudah remote-nya nggak bisa dipakai. Nah, ini saya pilih seperti ini, yang pakai modul eksternal. Kalau ada kerusakan pada modulnya, remote-nya masih bisa dipakai dan belikan modul lagi ya. Modulnya aja itu untuk Slim Pro ini sekitaran 500 ribuan ya. Oke, setelah kalian beli remote ini, kalian belajar pakai simulator. Nah, ini sudah saya siapkan simulatornya. Jadi oke, sorry tadi sempat terputus. Sepertinya saya setting GoPro-nya ini sekitaran 5 menit off ya, atau nggak tahu ini tadi tiba-tiba ada off. Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalian pakai simulator dulu sampai bisa. Kemudian ini panas sekali nih. Kena kesembur laptop. Oke, padahal nggak ada baterainya, kok kaget ya, panas sekali, ternyata kena semburan laptop. Oke, kemudian kalian pakai kabel data di sini, kemudian dikoneksikan di game simulator Uncrashed atau Lead Off ya. Untuk gamenya banyak yang free di Google.
kalian tinggal pilih download. Kalau kalian tidak punya laptop, kalian bisa belajar pakai HP juga bisa kok, pakai OTG, dimasukkan di colokan sini ya, tinggal pilih ke mode remote ya. Oke, setelah kalian bisa mengendalikan remote, kontrol remote-nya, bisa pakai cara jempol seperti ini atau cara seperti ini, tapi saya suka seperti ini karena ngontrol sticknya itu lebih enak lah menurut saya. Baru kalian tadi ya, kalau sudah bisa mode Angel, kemudian mode Acro atau Air Mode, kalian baru beli, menurut saya adalah beli goggle-nya dulu. Aduh, sorry. Kalian bisa beli goggle dari DJI V1 maupun V2. Ini kenapa saya sarankan pakai yang V1 atau V2 dulu, karena goggle ini bisa dipakai analog maupun digital. Oke, jadi kalian investasi lagi setelah remote tadi sudah beli, kemudian kalian beli goggle. Nah, beli goggle ini kalian beli drone yang murah-murah terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jadi setelah beli remote, beli goggle, kemudian beli drone analog ini, tapi jangan beli yang seperti ini ya, tapi belinya yang drone micro boop atau tiny boop atau chain boop ya, yang kecil-kecil aja, yang sekitar 2 in ke bawah lah untuk latihannya jangan di lapangan ya, tapi latihannya di rumah aja. Ini saya membuat video ini adalah hasil dari pengalaman saya, karena saya pernah belajarnya itu langsung analog 3,5 in di lapangan, kemudian waktu terbang tiba-tiba goggle-nya blank, terus saya panik, nggak tahu drone-nya itu entah kemana, fly away, kemudian hilang masuk ke lumpur sawah. Saya sudah menghilangkan 2 drone kalau nggak salah itu waktu belajar itu. Makanya supaya duit kita nggak habis untuk belajar sampai menghilangkan drone, apalagi kemudian juga crash, rusak, itu kita meminimalisir seperti itu. Makanya kalian bisa ikuti dari hasil pengalaman saya. Oke, kalian beli goggle ini. Goggle ini sekarang itu kalau beruntung yang V1 bisa dapat 4 juta. Kalau yang beruntung V2 itu bisa dapat antara sekitar 5 jutaan atau 5,5 juta. Ini tergantung si orangnya butuh duit atau enggak. Tapi rata-rata ini orang-orang sudah mulai dijual karena sudah ada goggle 2 dan goggle integra. Oke, kemudian ini tadi ya, jadi kalian tadi beli drone-nya yang masih analog, kemudian kalian ya harus beli namanya analog, digital tuh analog. Nah, ini diversity plus untuk AV-in-nya yang bisa menampilkan ke goggle-nya dari DJI ya. Ini mereknya baik Starfish. Ini kalian bisa lihat reviewnya di YouTube saya sebelumnya. Pernah saya untuk tes ini lumayan ini ya, daripada AKK Diversity sama Aijin 58 Pro ya. Aijin 58 Pro itu kalau terkena dahan, maksudnya kalau kita main kemudian ada dahan itu kresek-kresek. Kalau ini lumayan sangat kuat ini. Ini di Tokopedia saya lihat sudah ada yang jual sekitaran antara 650 sampai 750. Ini saya order di luar negeri, dapatnya plus bea cukai adalah 750. Jadi
ya banyak ya untuk belajar drone FPV ini ya. Jadi investasinya beli remote, kemudian beli goggle kalau yang analog, ditambah beli diversity modul ini, plus beli yang drone-nya juga ya. Untuk drone yang paling murah itu sekitaran antara 1 jutaan ya, yang second banyak yang jual ini untuk rekan-rekan untuk drone-drone yang analog ya. Untuk Mobula 8 analog itu sekitaran antara 1,5 sampai 2 jutaan ya. Kalau second ya lebih murah lagi ya, nggak harus dari Mobula 8 ya, banyak yang lain ya. Yang penting bisa terkonek dan kalian bisa belajar sebaik mungkin sampai benar-benar menguasai akro ya. Karena FPV ini itu inti utamanya adalah di akro. Kalau kalian main mode akro bisa mengendalikan dengan sangat bagus, blusuk-blusuk pakai mode akro, sudah nggak mode angel lagi, itu berarti kalian sudah sangat bisa sekali ya. Kalian tinggal waktunya upgrade untuk yang digital. Jadi tinggal kalian jual modul diversity-nya ini. Kalau sudah nggak pakai drone analog, kemudian kalian juga bisa jual drone-nya. Kemudian kalian bisa beli drone yang digital, langsung bisa connect ke Google-nya DJI dan gambarnya bisa sangat mulus ya. Nah, itulah step-step untuk kalian belajar dari awal untuk mengenal dunia FPV, agar kalian tidak salah jalan, kemudian bisa menghabiskan uang di dalam dompet ya. Karena ini drone manual, jadi benar-benar skill pilotnya itu yang berbicara. Jadi bukan perangkatnya yang berbicara, tapi skill pilotnya yang berbicara ya. Kalau kalian langsung beli digital yang Avata, sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi menurut saya kalian tidak akan berkembang karena kalian akan takut untuk mengembangkan skillnya, karena di Avata itu semi aerial dan FPV. Kalian akan lebih banyak main pada semi aerial yang altitude hold. Jadi kalian akan takut untuk bermain lebih apa ya istilahnya, lebih liar atau lebih mencari footage yang sinematik, yang seperti kayak menyelam, diving, kemudian split S segala macam. Itu yang mode-mode terbang yang rumit-rumit seperti itu ya. Jadi saran saya, ikuti video saya yang seperti saya ulas tadi sebelumnya, agar kalian tidak banyak merogoh kocek untuk beli barang spare partnya FPV ya. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan barangkali berguna buat kalian pemula. Kalau kalian butuh pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya jawab. Kalau saya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya mohon maaf, seperti itu ya. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.